Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini merupakan video pertemuan 12 prosa fiksi. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita bahas? Nah, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas mengenai hubungan karya sastra dengan kehidupan sehari-hari, lingkungan, dan zamannya. Nah, ayo kita bahas untuk lebih detail. Nah, baik teman-teman, hubungan karya sastra dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun sastra merupakan imajinasi dan hasil olah rasa dan dari jiwa pengarangnya, tetapi sastra tidak dapat dilepaskan dari pengamatan, pengalaman, dan pelajaran tentang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di dunia nyata. Nah, yang kemudian diwujudkan dalam dunia fiksi oleh pengarangnya. Karya sastra ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena sastra ini merupakan penggambaran kehidupan yang dituangkan melalui media tulisan. Nah, fungsi sosial sastra yaitu bagaimana ia melibatkan dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini berdasarkan Semi 1989 halaman 56. Selain itu, hubungan sastra dengan kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Nah, selain dari fakta yang tadi, fakta berikutnya dikarenakan sastra menyajikan kehidupan dan sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra meniru alam dan dunia subjektif manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Job Rahim 1994 halaman 221 menyebutkan bahwa sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Selanjutnya mengenai hubungan karya sastra dengan lingkungan. Di samping dikenal sebagai seorang kritikus, Herder juga dikenal sebagai seorang penyair yang termasuk dalam periode klasik sastra Jerman. Ini dikutip dari Damono 1979 halaman 19. Gagasan pentingnya mengenai sastra yang mendasari perkembangan sosiologi sastra adalah pendapatnya bahwa setiap karya sastra berakar pada suatu lingkungan sosial dan geografis tertentu. Faktor lingkungan sosial dan geografis yang berhubungan dengan karya sastra menurut Herder adalah iklim, lanskap, ras, adat istiadat, dan kondisi politik. Nah, di samping itu, Herder juga menggunakan sejarah sebagai acuan untuk menganalisis sastra, sebaliknya juga digunakan untuk memahami sejarah. Ini dikutip dari Damono 1979 halaman 19. Nah, hubungan antara sastra dengan iklim, geografi, dan lingkungan sosial juga dikemukakan oleh Madame de Staël 1766 sampai 1817 yang merupakan seorang kritikus dan sastrawan Prancis. Nah, ini semua dijelaskan dalam bukunya yang berjudul De la Littérature dans ses réponses avec les institutions. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hubungan sastra dengan kehidupan sehari-hari, lingkungan. Nah, sekarang masuklah kita kepada indikator hubungan karya sastra dengan zamannya. Nah, hubungan mengenai sebuah karya sastra dengan zaman atau dengan zamannya dalam masyarakat merupakan suatu hal yang perlu dibicarakan lebih dalam mengenai bagaimana perubahan sosial dapat berpengaruh dalam karya sastra yang berkembang pada suatu masa
dalam suatu kalangan masyarakat tertentu. Nah, karya sastra juga seringkali dikatakan sebagai cerminan dari masyarakat itu sendiri. Nah, untuk hubungan karya sastra dengan zaman di mana karya sastra itu lahir dipengaruhi atas bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah zaman tersebut. Misalnya berpengaruh pada misalnya musim COVID, merebaknya virus corona. Sebagian penulis atau pengarang sastra menggunakan momen situasi tersebut menjadi inspirasi bagi mereka untuk menuangkannya ke dalam sebuah karya sastra. Nah, selain itu juga dapat didasarkan pada hal-hal apa yang menjadi sorotan bagi masyarakat luas. Jadi apa yang kebanyakan masyarakat luas itu menyorot atau membicarakan, membahas, itulah yang dimanfaatkan oleh para pengarang untuk menulis karya-karya mereka. Selain itu juga berhubungan dengan zaman, seperti pada periodisasi sastra Indonesia ada Balai Pustaka, Angkatan 45, Angkatan 66, dan lain-lain sebagainya. Mereka mempunyai karakteristik tersendiri dalam setiap periode angkatan mereka. Nah, dari periode tersebutlah para penyair, para pengarang, atau para sastrawan menghasilkan atau menciptakan karya sastra yang berdasarkan dari karakteristik periode-periode tersebut. Nah, oke teman-teman, pembahasan kita sudah cukup, yaitu mengenai bagaimana hubungan karya sastra dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana hubungannya dengan lingkungan, ya. Lalu yang terakhir, bagaimana hubungan karya sastra dengan zaman. Baik teman-teman, segitu aja ya. Jangan lupa teman-teman like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dan teman-teman lain dapat memahaminya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.